Di tengah situasi yang penuh ketegangan dan kerusuhan di berbagai daerah Indonesia, kita juga menghadapi tantangan lain yang tidak kalah serius, yakni derasnya arus disinformasi dan juga hoax di media sosial. Kabar bohong yang menyebar cepat bisa memicu kepanikan, memperkeruh suasana, bahkan memprovokasi tindakan kekerasan di lapangan. Dan untuk membahas lebih lanjut bagaimana masyarakat bisa tetap bijak dalam menyaring informasi, kita akan membahasnya bersama dengan Koordinator Gerakan Bijak Bersosmed, Enda Nasution. Selamat siang Mas Enda, bagaimana kabar Anda? Selamat siang, Megi. Baik-baik, Alhamdulillah. Baik, salam sehat Mas Enda. Dalam situasi yang penuh tantangan Sehat. seperti saat ini, seberapa besar bahaya hoax dan juga disinformasi jika terus dibiarkan beredar tanpa klarifikasi? Ya, tentunya dalam kondisi biasa saja, informasi yang sifatnya fabrikasi atau hoax atau bohong itu berbahaya ya, bisa punya potensi menimbulkan korban harta maupun korban jiwa gitu. Apalagi dalam kondisi kritis seperti sekarang, di mana kondisi psikologis kan masyarakat juga sedang tidak baik-baik saja. Para pelaku para penegak hukum juga mereka yang mengamankan kondisi sehari-hari juga mengalami kondisi psikologis yang juga tidak normal. Tentunya ketika kita dalam kondisi seperti itu, kemudian dapat informasi yang hoax, yang kemudian istilahnya meningkatkan sisi emosional kita jadi marah, kita jadi takut gitu ya. Itu semua kondisi-kondisi yang punya potensi tingkat kerawanan jatuh korban lebih tinggi lagi. Makanya kita harus jauh lebih hati-hati ya. Baik, Mas Enda, kami juga mendapatkan informasi bahwa banyak narasi provokatif dan juga video tanpa konteks yang viral di media sosial. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan masyarakat awam untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana yang manipulatif? Pertama, kalau kita bagi ya dari sisi tingkat informasinya, informasi yang sifatnya fabrikasi, misalnya sebagai contoh di awal-awal demo belum banyak orang turun ke jalan, ada banyak video-video demo yang sebenarnya demo di Pati atau video demo tahun lalu atau video demo sebelumnya, tapi kemudian diberikan label bahwa ini terjadi di gedung DPR saat ini, misalnya sebagai contoh seperti itu. Ini sebenarnya adalah tingkat informasi hoax atau disinformasi yang paling gampang untuk dipatahkan gitu, karena banyak orang langsung bisa melihat oh ini salah dan kemudian tidak menyebarkannya lagi. Nah ini sebenarnya yang paling mudah. Yang paling sulit sebenarnya yang sekarang terjadi adalah bukan dalam bentuk manipulasi informasi, tapi yang sedang terjadi sekarang tentunya adalah perang opini ya. Misalnya sebagai contoh perang opini, siapa sih dalang di balik demonstrasi ini? Apakah ini makar? Apakah ini terorisme misalnya? Kalau kita mau berperang secara opini, maka kemudian kan tentunya harus disampaikan bukti-buktinya gitu ya. Begitu juga kalau kita lihat banyak percakapan sekarang terjadi, oh ketahuan nih ada dalang-dalang di baliknya. Misalnya analisa-analisa yang menyampaikan kenapa ada rumah-rumah anggota DPR yang dijarah, tapi hanya ada satu menteri yang kemudian kena jarah juga. Nah, analisa-analisa ini kan sebenarnya adalah opini-opini yang kadang-kadang dibekali hanya dengan sebuah bukti yang masih kecil gitu, belum sampai dibuktikan secara menyeluruh, dan mungkin kita tidak akan pernah tahu buktinya secara keseluruhan gitu. Tapi perang opini ini yang terjadi gitu. Jadi ini bukan hoax secara 100% hoax, tapi opini yang mungkin bisa jadi sengaja disalahkan karena sebuah kepatuhan politik misalnya gitu ya, pokoknya saya hanya mendukung aja, atau sebaliknya gitu, yang terjadi di lapangan juga sama. Misalnya kemarin sebagai contoh tentunya penyerangan mahasiswa ke sebuah kampus ya di Bandung, di Unisba misalnya, dan Unpas. Sebagian berpendapat ini tentunya harus gampang disampaikan, apakah polisi sampai masuk ke dalam kampus atau tidak gitu kan. Faktualnya bisa banyak saksi dan kemudian ada rekaman video juga gitu. Itu hal-hal yang sifatnya mudah untuk dicerna dan bisa kita buktikan lah gitu. Tapi sisi lain yang kemudian juga jadi sangat penting dan membuat banyak orang gemas gitu ya, misalnya sebagai contoh, kenapa sih sampai terjadi demo seperti kemarin gitu, dan ini apakah mahasiswa, apakah massa gelap dibilangnya, atau memang ada perusuh di dalamnya gitu. Nah ini kan ini bukan kita bisa bilang hoax, tapi sebenarnya adalah sebuah perang opini ya. Masing-masing pihak memberikan opininya, pendapatnya, analisanya berdasarkan yang kita tahu dan kita lihat di media sosial dan kita lihat di media, tapi kemudian belum ada yang betul-betul punya jawaban jernih
sebenarnya apa yang harus terjadi, dan ada sebagian yang sudah berpendapat bahwa udahlah kita move forward aja gitu ya, kita maju ke depan aja, gimana cara solusinya sekarang gitu. Nah, ada banyak hal yang diskusi dan dialog yang terjadi sekarang, dan sebagai publik, sebagai masyarakat ya kita harus sama-sama kritis, jangan cuma sekedar terima aja apa adanya, lihat siapa yang bicara, lihat apakah yang informasi yang sama datang dari berbagai sumber, kemudian kita harus membentuk opini kita sendiri gitu. Baik, dan salah satu cara mungkin juga bisa melihat apakah memang akun media sosial ini sudah valid atau tidak. Memang karena kita melihat dalam kerusuhan yang terjadi baru-baru ini banyak sekali akun anonim justru menjadi sumber utama informasi. Apakah Anda melihat ini sebagai kendala baru dalam gerakan anti-hoax? Kita nggak bisa salahin akun anonim juga ya, karena dalam arti gini, banyak orang yang merasa tanpa harus memberikan informasi tentang pribadi dirinya, karena kan kemudian punya resiko balik ke dirinya ya, bisa di doxing misalnya, bisa digeruduk rumahnya dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau kita lihat misalnya sebagai contoh, dan ini salah satu saya rasa kenapa fitur live stream ditangguhkan sementara juga adalah karena informasi yang disampaikan, walaupun lewat akun anonim, walaupun lewat akun yang kita nggak jelas siapa namanya gitu ya, tapi karena kejadiannya live disiarkan secara langsung, itulah yang terjadi tanpa edit, tanpa ada keputusan editorial, tanpa ada tambahan musik atau apapun juga, maka kemudian masyarakat bisa melihat langsung apa yang terjadi gitu, dan itu juga punya efek emosional di situ gitu. Nah jadi bukan kalau kita ragu, sebenarnya tentunya ada sumber-sumber informasi yang sudah melewati cek dan dicek. Dan saya sarankan juga publik dan teman-teman juga selalu menonton dan melihat dan mendengarkan informasi yang beredar lewat teman-teman jurnalis ya, teman-teman media yang juga sudah melakukan cek dan dicek pastinya gitu, tidak hanya sekedar menampilkan informasi aja, tapi juga teman-teman media banyak juga yang mengambil dari konten-konten yang berasal dari media sosial kan, walaupun kemudian setelah dicek gitu. Jadi saya rasa bukan masalah akun anonimnya, tapi kita juga harus menilai dari sisi substansi kontennya itu sendiri. Salah satu ciri yang kemudian paling mudah untuk kita bisa lihat adalah apakah ada banyak orang mengabarkan informasi yang sama. Misalnya sebagai contoh, pada saat kemarin korban Afan ya terlindas oleh mobil rantis, itu ada banyak POV video yang merekam itu. Akun-akunnya pasti tidak akun yang jelas gitu, tapi ada berapa banyak video yang dari berbagai point of view, akhirnya kemudian kita juga jadi percaya bahwa ini bukan sesuatu yang dibuat-buat gitu kan. Begitu juga dalam kejadian-kejadian yang lain gitu. Jadi memang kita harus cermat, cerdik, kritis terhadap konten yang kita terima. Kalau kita salah satu cirinya ada banyak sumber yang mengatakan hal yang sama atau informasi yang sama, maka tingkat kepercayaan kita terhadap sebuah konten bisa lebih naik gitu dibandingkan dengan informasi yang selewat. Lalu kemudian kita salah satu tipsnya ya adalah bahwa kalau kita tidak yakin atau kita tidak tahu apa-apa sama sekali, kita tidak bisa ikut menyebarkan informasi yang kita tidak tahu apakah benar atau tidaknya gitu. Baik Mas Enda, sebenarnya apa saja strategi dari gerakan bijak bersosmed ataupun komunitas digital lain untuk menangkal hoax secara kolektif, terutama kepada kelompok rentan seperti remaja atau lansia? Baik Mas Enda, apakah Anda bisa mendengar suara kami dari studio? Ya, sekarang bisa, tadi agak terputus sedikit ya. Baik Mas Enda, apa saja sebenarnya strategi dari gerakan bijak bersosmed ataupun komunitas digital lain untuk menangkal hoax secara kolektif, terutama kepada kelompok rentan seperti remaja atau lansia, dan seberapa penting peran tokoh publik ataupun influencer dalam meredam penyebaran hoax? Haruskah mereka juga ikut serta dalam kampanye digital yang lebih proaktif? Ya, saya rasa sangat penting ya, karena tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk juga para influencer, para konten kreator yang punya massa atau audiens yang besar. Dan ini saya rasa sudah terjadi ya kemarin, ajakan warga jaga warga, sipil jaga sipil, yang per hari ini mulai muncul dengan komposisi warna tertentu sebagai sebuah simbol. Saya rasa ini adalah bagian swadaya masyarakat untuk kemudian kita saling menjaga. Jadi bukan hanya sekedar tujuannya jangan ikut menyebarkan hoax, tapi gimana caranya kita juga menggunakan metode distribusi informasi yang sama lewat media sosial, juga kemudian bisa
mendukung agar kondisi sekarang itu kondusif ya, tetap stabil, tidak jatuh lagi korban jiwa, tidak jatuh lagi korban harta benda dan lain sebagainya. Nah, saya rasa masyarakat sudah mulai bergerak nih. Nah, tinggal sekarang saya juga sebenarnya berharap banyak ke Komdiji ya, misalnya sebagai contoh, agar kemudian juga punya sebuah kampanye untuk saling jaga gitu ya, untuk tidak mendengarkan atau tidak ikut menyebarkan hoax misalnya, atau minimal melaporkan ke sebuah call center atau media center tertentu kalau menemukan informasi yang tidak yakin, sehingga kemudian kita bisa bertanya apakah informasi ini benar atau tidak, semacam media hub gitu atau media sosial hub gitu. Saya rasa itu juga akan jauh sangat membantu lagi kondisi masyarakat di lapangan, terutama mungkin bukan yang di lapangan sebagai demonstran, tapi yang misalnya tetap harus bekerja gitu ya, harus pergi ke kantor, tapi kemudian nggak tahu nih transportasi umumnya jalan atau enggak, kita nanti pulangnya malam hari aman atau enggak, dan lain sebagainya gitu. Jadi informasi-informasi seperti itu, swadaya masyarakat sudah berjalan, tapi tentunya akan jauh lebih punya dampak lagi kalau dibantu juga oleh pemerintah, yang bukan masalah demo atau tidak demo ya, tinggal cuma masalah ini gimana ya, informasi yang beredar ini supaya kemudian masyarakat semua merasa aman. Kalau ada sebuah titik yang perlu dibantu, kita bisa menyebarkan atau melaporkannya kemana. Kalau ada informasi yang kita nggak yakin, kita bisa melaporkannya kemana, atau kita bisa bertanya kemana gitu. Itu saya rasa langkah-langkah dasar yang harusnya sudah bisa dilakukan setiap kali ada krisis seperti ini sih sebenarnya gitu. Baik, mari kita bijak bersosmed untuk menjaga demokrasi Republik Indonesia. Terima kasih Mas Enda sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Sama-sama, terima kasih juga.